Halo, Bogor Anggur di sini. Kali ini saya akan membahas tentang anggur jenis Rostock. Kenapa sih bisa disebut anggur jenis Rostock? Terus macam-macam anggur Rostock tuh yang apa aja sih? Nah, gitu. Makanya jangan lupa ya, yang belum subscribe, like, comment, and share. Tolong di subscribe, di like, di comment, and share ya. Untuk perkembangan channel Bogor Anggur agar bisa memberikan kebaikan kita semua. Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju TKP. Nah, ini adalah salah satu jenis Rostock unggulan ya. Untuk para pecinta tanaman anggur, tentunya ini tidak asing lagi ya. Yang sudah profesional pun tahu ini jenis apa. Ya, saya kasih tahu nih yang belum tahu. Ini adalah anggur jenis Kober 5BB. Ya, ini jenis yang salah satu diunggulkan bagi para pecinta tanaman anggur untuk dijadikan Rostock. Nah, Rostock tuh apa sih gitu? Nah, Rostock tuh adalah batang bawah atau anggur, pohon anggur yang dijadikan batang bawah atau pondasinya ya. Nanti itu akan disambung dengan jenis-jenis table grape atau anggur-anggur untuk dihidangkan di meja. Nah, pada umumnya kalau untuk buah anggur Rostock itu kurang enak ya dikonsumsi langsung di mulut atau langsung disajikan di meja karena buahnya itu rasanya terkadang ada yang asam, terus untuk bentuknya atau ukurannya pun kurang apa ya, menggoda ya gitu. Nah, disebut Rostock juga karena anggur jenis Rostock ini pengakarannya ya, unggulnya dia di pengakaran. Kenapa sih tidak langsung aja gitu jenis-jenis yang table grape kita budidayakan langsung dari cutting begitu? Karena banyak pengalaman ya, bahwa untuk pengakaran anggur table grape itu kurang maksimal atau gampang terkena hama gitu. Ada salah satu hama ya yang di akar itu bisa menyebabkan apa ya, gendut ya. Akarnya itu terserang hama, jadi bentuknya gendut gitu, kayak ada ubinya seperti itu. Nah, kalau untuk jenis Rostock dia kuat, walaupun terkadang ada kasus ya yang menyebutkan bahwa Rostock pun terkena serangan hama tersebut begitu teman-teman. Nah, ini adalah anggur Rostock 5BB. Keunggulannya dia di akarnya. Akarnya itu sangat banyak ya. Dia bisa di atas level Rostock dari Isabella, Rostock Red Master, Rostock Yellow Belgian, ataupun Rostock Alfonso begitu teman-teman. Itu yang saya sebutkan itu adalah salah satu jenis anggur yang dijadikan Rostock itu. Dan Kober 5BB masih termasuk di atas yang tadi saya sebutkan begitu. Tidak menutup kemungkinan juga sih di tempat tertentu ya, atau di lahan-lahan media lain, mungkin bisa jadi Bella atau Red Master atau Yellow Belgian maupun Alfonso bisa mengungguli dari Kober 5BB. Nah, ini adalah masih termasuk Kober 5BB. Saya mendapatkan cuttingnya ini dari sahabat saya pecinta tanaman anggur di wilayah Depok, Jawa Barat. Sekarang usianya saya lupa ya berapa bulan. Yang jelas ini belum 1 tahun. Yang saya perhatikan dari jenis Kober 5BB adalah tunas airnya itu sangat produktif dalam artian pertumbuhannya ya. Jadi tuh dia tunas airnya serempak tumbuh, tidak ada yang stagnan gitu. Jadi semuanya tumbuh panjang begitu, cukup lebat jadinya. Kalau diperhatikan ini nih bentuknya, pinggir dari daunnya
bergerigi ya. Ini untuk bagian bawahnya kita lihat urat-urat itu terlihat sekali, urat-urat daunnya menonjol ya. Ini seperti ini. Beda dengan Isabella. Kalau Isabella bawahnya tentu udah hampir semua pecinta tanaman anggur tahu jenis Isabella. Bawahnya itu ada sedikit bulu-bulu halus. Nah, kalau ini licin, halus, tidak ada bulu sama sekali. Hanya terlihat ini urat-urat daun menonjol. Seperti itu teman-teman. Sepanjang saya perhatikan, saya rawat, untuk Kober 5BB, salah satu jenis yang tahan jamur ya. Terbukti di musim hujan, tanpa naungan, tanpa atap, jenis Kober 5BB cukup subur, cukup vigor pertumbuhannya, sangat bagus. Nah, ini salah satu batang yang waktu itu adalah tunas air. Karena saking banyaknya tunas air yang tumbuh, saya potong. Saya pikir kenapa saya tidak tancap aja gitu ya, saya tidak semai ya. Nah, saya tancap tuh. Akhirnya ternyata mudah sekali teman-teman, mudah sekali dia untuk tumbuh, tidak perlu perlakuan khusus. Untuk saya pribadi, pengalaman saya pribadi, tidak perlu namanya jet PT atau jet rangsang tumbuh. Saya langsung tancap. Pada saat itu batangnya masih hijau ya, batangnya. Nah, seperti batang di atas ini gitu, masih muda, bukan yang di bawah. Nah, ada beberapa yang tunas airnya tumbuh besar. Saya coba grafting. Semoga aja ini berhasil ya. Kadang-kadang memang kalau bentuk daun anggur itu kadang-kadang tidak sama ya dengan yang lain. Maksudnya satu pohon itu kadang-kadang ya sedikit berbeda bentuknya, itu mungkin karena faktor terserang jamur ya, kelebihan dari pupuk yang kita berikan gitu. Nah, ini entrasnya sekitar udah seminggu ya saya sambung, belum pecah tunas, namun kondisinya masih seperti awal saya grafting, masih kondisinya masih hijau ya. Itulah kelebihan kita menggunakan perekat dari Farafilm, lebih tahan lama, tidak mudah gosong ya. Untuk ketahanannya pun memang gampang pecah nanti. Ketika batang ini tumbuh besar, lambat laun dia mudah pecah. Rostock Kober 5BB ini saya sambung dengan Entres Halloween dari sumber yang valid. Saya sudah lihat di media sosialnya bahwa dia sudah berhasil membuahkan jenis Halloween begitu, dan namanya pun dipercaya ya, karena banyak yang berkomentar di akun jejaring sosial tersebut atau di akun jejaring sosialnya gitu. Lihat, saya yang bilang tadi, Rostock itu kelebihannya akarnya lebih bagus daripada anggur table grape. Buktinya ini nih, ini saya tancap dari tunas air, berapa bulan kemudian bertahan, bahkan menembus tunas panjang, dan akhirnya saya lihat, saya cabut, lihat akarnya cukup bagus. Ini termasuk hebat gitu. Jenis Rostock ini hebat gitu. Akarnya sangat vigor ya. Nah, jangan lupa kalau sudah di grafting kita letakkan lagi akar yang tadi, kita harus tutup, jangan sampai langsung tersengat matahari gitu. Karena kalau akarnya tersengat matahari, kemungkinan akarnya bakalan kering ya, akan kering dan mati. Sayang sekali itu, akarnya sudah mulai rimbun atau sudah mulai banyak, harus kita tutup ya. Dari media sebelahnya juga nggak apa-apa gitu, karena media yang sebelahnya itu sudah cukup lama dan tidak terlalu panas gitu. Nah, ini ada tuh indukan dari entres yang saya sambung adalah indukan Halloween. Nah, ini kemarin awal 1 meter, karena saya bawa dari Depok,
agak ribet saya bawa pakai motor, makanya saya potong dan alhamdulillah udah tumbuh tunas. Ini saya menggunakan rostoknya Isabella ya, karena saya belum punya kober 5BB sebesar ini nih. Nah, ini adalah rostok Isabella atau cutting Isabella. Saya tumbuhkan dulu tapinya, setelah itu saya sambung pucuk gitu. Nah, ini dia sudah berapa bulan akhirnya sudah mengayu, tumbuh tunas mengayu, dan saya potong dan sisa entersnya saya sambung-sambung. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan, ini salah satu penggunaan rostok pada tanaman anggur. Rostok yang saya gunakan adalah jenis Yellow Belgian. Ya, ini Yellow Belgian ya, bukan kober 5BB. Rostoknya rostok Yellow Belgian. Saya tumbuhkan dulu kira-kira 1 meter. Setelah cukup tunas baru saya sambung. Dengan entrasnya jenis buahnya seperti ini. Saya belum mengetahui ini jenis anggur apa. Bagi teman-teman yang mengetahui, tolong dibantu jawab di kolom komentar. Matangnya merah pul ya, berbiji juga. Sekarang entersnya sudah mulai keluar daun ya, sudah pecah tunas. Tuh, lihat sudah mulai keluar daun. Teman-teman silakan berpikir-pikir lagi kalau dalam pemilihan rostok ya. Saran saya kober 5BB adalah rostok, salah satu rostok ya terbaik. Oke, kalau gitu salam pengangguran dari Kabupaten Bogor.